Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Manajemen Sistem Operasi. Kami membahas materi tentang deadlock. Di sini anggota kelompok kami dan saya sendiri, Indah Maharani, NPM 18, dan teman saya Putri Lestari, NPM 10. Selanjutnya Nurlika Lavenia, NPM 38, dan terakhir Nur Ulfa Mauludina, NPM 93. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu definisi deadlock. Deadlock adalah sekumpulan proses yang diblok, di mana setiap proses memegang satu resource dan menunggu resource lain dari proses dalam kumpulan proses yang sedang diblok tersebut. Biasanya dari proses-proses atau resource yang non-preemptive. Deadlock dalam arti sebenarnya adalah kebuntuan. Kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebuntuan proses. Deadlock adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Jadi, deadlock ialah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses. Salah satu contoh sebuah deadlock yaitu yang A, proses A menggunakan CD-ROM, yang B, proses B menggunakan scanner, yang C, proses A meminta scanner tanpa melepas CD-ROM menjadi proses menunggu. Yang D, proses B meminta CD-ROM tanpa melepas scanner terjadi proses menunggu. Yang kelima, proses menunggu dan proses menunggu berakhir deadlock. Yang kedua, model sistem. Model sistem sendiri itu untuk memodelkan kondisi deadlock, maka bayangkan sebuah sistem dengan A sekumpulan proses P sama dengan kurung kurawal P1, P2 dan seterusnya, dan terakhir Pn kurung kurawal tutup. Yang B sekumpulan tipe super daya yang berbeda, R sama dengan kurung kurawal buka R1, R2, dan seterusnya, dan berakhir Rm kurung kurawal tutup. Yang C sumber daya Ri kecil memiliki N bagian atau instans yang identik dan masing-masing digunakan. Pada model operasi normal, sebuah proses menggunakan sumber daya dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan permohonan atau request. Bila permohonan tidak dapat dikabulkan dengan segera, misal karena sumber daya sedang digunakan proses lain, maka proses harus menunggu sampai sumber daya yang dimintanya tersedia. Yang kedua, menggunakan sumber daya use. Proses dapat menggunakan sumber daya, misalnya printer untuk mencetak, disk drive untuk melakukan operasi input atau output, dan sebagainya. Yang ketiga, melepas sumber daya atau release. Setelah proses menyelesaikan penggunaan sumber daya, maka sumber daya harus dilepaskan sehingga dapat digunakan oleh proses lain. Selanjutnya, karakteristik deadlocks, kondisi-kondisi penimbul deadlock atau harus terjadi simultan keempatnya. Yang pertama, mutual exclusion. Jika suatu proses menggunakan suatu resource, tidak ada proses lain yang boleh menggunakan resource tersebut. Yang kedua, hold and wait. Pada saat suatu proses mengakses suatu resource, proses tersebut dapat meminta izin untuk mengakses resource lain. Yang ketiga, no preemption. Jika suatu proses meminta izin untuk mengakses resource, sementara resource tidak tersedia, maka permintaan tidak dapat dibatalkan. Yang terakhir, yang keempat, circular wait. Jika proses Pi atau Pi kecil sedang mengakses resource Ri kecil dan meminta izin untuk mengakses resource Rj, dan pada saat bersamaan proses Pj sedang mengakses Rj
dan meminta izin untuk mengakses research ini. Yang ini resource allocation graph, sekumpulan simpul V atau vertex dan arahan E atau edge. V dikelompokkan menjadi P sama dengan kurung kurawal buka T1 dan seterusnya, dan berakhir PN kurung kurawal tutup. R sama dengan kurung kurawal buka R1 dan seterusnya, berakhir RM kurung kurawal tutup. Request edge, arah dari PI menuju RJ. Assignment edge, arah dari RJ ke PI. Lalu proses resource type dengan 4 instances. PI meminta RJ, lalu PI memegang satu instance dari RJ. Selanjutnya saya Nurlika Lavenia, NPM 38, akan melanjutkan materi dari Linda, yaitu di sini tentang contoh research allocation graph. Jadi ini siklusnya seperti gambar di samping yang menyebabkan deadlock itu mungkin terjadi. Jadi jika hanya ada satu instance per research, maka pasti terjadi deadlock. Jika ada lebih dari satu instance, terjadi deadlock jika tidak ada proses yang dapat melepaskan research untuk dialokasikan ke proses lainnya. Selanjutnya RAG dengan siklus tanpa deadlock. Seperti gambar di samping ini. Jadi siklusnya itu dari P1 ke R1, lalu teruskan ke P3, lalu ke R2, lalu ke P1. Nah, adanya siklus merupakan syarat perlu, namun bukan merupakan syarat cukup terjadinya deadlock. Selanjutnya metode penanganan deadlock, yaitu pertama, menggunakan satu protokol yang meyakinkan bahwa sistem tidak akan pernah mengalami deadlock, yaitu deadlock prevention atau avoidance. Yang kedua, mengizinkan sistem mengalami deadlock, namun kemudian harus segera dapat memperbaikinya, yaitu deadlock detection and recovery. Nomor 3, terakhir, mengabaikan semua permasalahan bersama-sama dan menganggap bahwa deadlock tidak akan pernah terjadi. Digunakan sebagai SOK, termasuk Unix dan Windows. Nah, yaitu ini itu deadlock, ignoring, and recovery. Selanjutnya yaitu deadlock prevention, yaitu kondisi untuk mengatasi deadlock dengan cara meyakinkan bahwa paling sedikit satu dari kondisi deadlock tidak terjadi. Ada 4, yaitu mutual exclusion, buat research shareable, yaitu non-shareable. Ada mutex, diperlukan, contohnya itu printer. Yang kedua, shareable, yaitu tidak perlu mutex, contohnya itu read-only file. Yang nomor 2, hold and wait, yaitu melepas research pada saat request. Proses harus melepas research yang di bawahnya sebelum meminta research lainnya. Low research utilization, banyak research dialokasikan namun tidak digunakan dalam waktu yang lama. Mungkin terjadi starvation, permintaan tidak dilayani untuk research yang populer karena selalu dialokasikan untuk proses lain. Nomor 3, no preemption, yaitu melepas research pada saat waiting. Pembebasan semua research yang dipegang suatu proses apabila proses ingin mengakses suatu research lain dan tidak dapat langsung dipenuhi. Research dengan preemption ditambahkan pada proses yang ingin mengakses research lain tersebut. Nah, proses dimulai kembali apabila sudah mendapatkan kembali semua research yang dilepaskan termasuk research yang ingin diakses. Yang terakhir nomor 4 yaitu circular wait, yaitu request berurutan, memberi nomor pada setiap research yang ada. Setiap proses boleh mengakses research beserta urutan dari nomor rendah ke tinggi. Nah, contohnya itu ada research R1, R5,
Jika PO sedang mengakses R2, maka P0 hanya boleh request R3 dan seterusnya sampai R5. Nah, jika P1 mengakses R3, maka P1 hanya boleh request R4 atau R5. Selanjutnya yaitu deadlock avoidance, yaitu memberikan informasi tambahan yang berhubungan dengan research yang akan diminta. Yang kedua, meyakinkan bahwa tidak akan terjadi circular wait. Yang ketiga, status research informasi, yaitu research yang tersedia, alokasi research, maksimum research yang dibutuhkan proses. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deadlock avoidance safe state, yaitu menghindari deadlock dengan kondisi aman. Urutannya yang pertama adalah status safe. Sistem dapat mengalokasikan resource untuk tiap proses atau sampai maksimal dalam urutannya yang tepat tanpa terjadinya deadlock. Yang kedua ada safe atau tidak ada deadlock. Safe sendiri disebut dengan kondisi aman. Suatu keadaan dapat dinyatakan sebagai safe state jika tidak terjadi deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan sumber daya yang ditunda tanpa menghasilkan deadlock. Yang ketiga ada unsafe. Unsafe sendiri mungkin terjadi deadlock. Unsafe artinya kondisi tak aman. Jika suatu state dinyatakan sebagai state tak selamat atau unsafe state, jika tidak terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang saat ini ditunda dengan menjalankan proses-proses dengan suatu urutannya. Selanjutnya ada avoidance. Avoidance sendiri ini meyakinkan bahwa sistem tidak pernah memasuki keadaan suatu status unsafe station or communication tool that can be used as demonstration. Pada sistem deadlock avoidance atau penghindaran ini dilakukan dengan cara memastikan bahwa program memiliki maksimum permintaannya. Contoh safe state atau contoh kondisi aman. Di sini dijelaskan ada 12 step drive dan 3 proses, yaitu ada P0, P1, dan P3. Lalu pada saat TI terdapat kolom proses, max-need, sama current-need. P0 max-need-nya 10, current-need-nya 5. Lalu P1 max-need-nya 4, current-need-nya 2. Lalu yang P2 max-need-nya 9 dan current-need-nya 2. Dalam urutan status safe pada saat tersebut diurutkan yaitu P1, P0, dan P2. Lalu terjadinya safe state. Dalam safe state sendiri, keadaan dapat dinyatakan sebagai safe state jika tidak terjadi deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan sumber daya yang ditunda dan tidak menghasilkan deadlock dengan cara mengikuti urutan tertentu. Algoritma RAG. Dalam algoritma RAG terdapat poin-poinnya. Yang pertama dari request edge, PI menuju RJ, lalu ada assignment edge, RJ menuju PI, lalu ada claim edge, PI menuju RJ, yaitu proses PI boleh meminta resource RJ suatu saat di masa depan. Pada saat dibutuhkan claim edge dikonversikan menjadi request edge. Dan jika suatu resource dilepas, maka assignment edge dikonversikan menjadi claim edge. Lalu ada claim PI menuju RJ, yaitu boleh ditambahkan pada graf jika semua edge yang berhubungan dengan PI berupa claim edge. Berikut ini contoh algoritma RAG, yaitu yang gambar pertama ada deadlock avoidance, yang kedua ada kondisi unsafe. Algoritma bunker 1. Misalkan ada N proses dalam sistem N dan M tipe resource, terdapat data struktur sebagai berikut. Yang pertama ada available, yaitu resource yang tersedia pada suatu saat, yaitu suatu vektor dengan panjang M. Lalu ada max, yaitu matriks N kali M yang mendefinisikan maksimum permintaan request untuk tiap-tiap prosesnya. Yang ketiga ada allocation, yaitu matriks N kali M yang mendefinisikan jumlah resource untuk tiap-tiap tipe yang sedang dialokasikan untuk tiap prosesnya. Yang keempat ada need, yaitu matriks N kali M yang menunjukkan sisa resource yang dibutuhkan untuk tiap prosesnya. Di bawah ini ada rumus need indeks I, J sama dengan max
index I, J dikurangi allocation index I, J. Kelemahan algoritma bunker. Yang pertama, tidak semua proses mengetahui max resource-nya. Lalu, jumlah proses tidak tetap. Yang ketiga, beberapa resource terkadang bisa diambil dari sistem sewaktu-waktunya, sehingga meskipun kelihatannya ada, namun kenyataannya tidak tersedia. Yang keempat, menghendaki memberikan semua permintaan hingga waktu yang terbatas. Lalu ada proses harusnya berjalan terpisah, sehingga urutan eksekusi tidak dibatasi oleh kebutuhan sinkronisasi prosesnya. Yang terakhir ada menghendaki klien server mengembalikan resource setelah batas tertentu. Oke, selanjutnya saya Nur Urfa Mauludina NPM 190820100093 akan menjelaskan tentang algoritma safety. Nah, apa sih algoritma safety itu? Algoritma safety sama halnya dengan algoritma Banker yang merupakan algoritma penanganan deadlock. Namun, algoritma ini lebih kepada memastikan apakah suatu sistem dapat dikatakan aman atau safe state atau tidak aman atau unsafe state. Nah, algoritma ini tuh cukup sederhana karena hanya mengecek kondisi di mana sistem jika dikatakan dalam keadaan aman maupun tidak. Nah, ilustrasinya di program di PPT berikut dijelaskan. Yang pertama, work dan finish adalah vektor dengan panjang M dan N. Inisialisasinya itu work sama dengan available dan finish I sama dengan false untuk 1,2 bla 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 sampai N. Nah, yang kedua, cari I yang memenuhi kondisi yang berikut. A. Finish I sama dengan false. Yang B. Need I kurang dari sama dengan work. Jika tidak terdapat I, kita ke langkah 4 yaitu finish. Nah, kita nomor 3 dulu ya. Yang ketiga itu work. Sama dengan work plus allocation I, finish I sama dengan true. Setelah itu kita kembali lagi ke langkah 2 yang finish tadi. Yang terakhir, jika finish I sama dengan true untuk semua I, maka sistem dalam state Anda selamat. Oke, yang selanjutnya ada algoritma resource request. Nah, di algoritma resource request ini digunakan untuk menyetujui atau menunda peminjaman dari suatu resource. Nah, konsepnya seperti ini. Misalkan request I adalah vektor request untuk proses PI. Nah, jika request I dalam kurung J sama dengan K, maka proses PI ingin agar K ada segera untuk tipe RJ. Dan jika resource diminta oleh PJ, maka akan terjadi yang pertama yaitu jika request I kurang dari sama dengan need I, kita pergi ke step 2. Jika tidak, maka terjadi kesalahan, proses berada di luar klaim maksimum. Yang kedua, jika request I kurang dari sama dengan available, kita pergi ke step 3. Jika tidak, PI harus menunggu karena resource tidak tersedia. Nah, yang ketiga, jika modifikasi data struktur seperti berikut, available sama dengan available min request I. Yang kedua, allocation I sama dengan allocation I plus request I, dan need I sama dengan need I min request I. Nah, simpelnya konsep jalannya algoritma ini tuh, pertama kita akan melakukan proses pengecekan dulu jika ada atau tidaknya proses yang meminta tambahan resource. Jika ada, proses akan berlanjut pada tahapan input besaran resource. Namun, jika tidak ada proses, maka program akan berakhir dan menampilkan error encountered. Nah, selanjutnya pada tahap input besaran resource, program akan membandingkan input tersebut dengan jumlah resource yang tersisa. Jika resource yang tersedia masih cukup, maka penambahan berhasil dilakukan. Nah, sebaliknya jika resource yang tersedia tidak cukup, maka penambahan tidak akan dilakukan dan program akan menampilkan output resource unavailable. Seperti itu. Oke, dan di sini ada contohnya. Di contohnya itu terdapat 5 proses yaitu P0 sampai P4 dan 3 tipe sumber dayanya yaitu A 10 anggota, B 5 anggota, dan C 7 anggota. Perhatikan gambarnya di situ. Nah, dan keadaan pada T0 sebagai di contoh itu yang ada di PPT. Oke, selanjutnya ada deadlock detection. Algoritma deteksi ini. Deadlock terjadi jika suatu permintaan tidak dapat ditangani segera. Nah, single instance. Jika resource allocation graph bersiklus multiple instance sama dengan request I lebih dari available.
dan recovery-nya yang pertama yaitu menggagalkan semua proses yang di deadlock. Yang kedua, membackup semua proses yang deadlock dan merestart semua proses tersebut. Yang ketiga, menggagalkan semua proses yang ada di deadlock secara berturut-turut hingga tidak ada deadlock. Yang keempat, menggagalkan pengalokasian resource secara berturut-turut hingga tidak ada deadlock. Yang terakhir ada kriteria penyingkiran proses. Yang pertama, harus memiliki waktu proses yang telah berjalan. Waktu prosesnya itu kecil. Yang kedua, jumlah hasil keluaran sedikit. Yang ketiga, mempunyai estimasi sisa waktu eksekusi besar. Yang keempat, jumlah total sumber daya terkecil yang telah dialokasikan. Dan yang terakhir adalah memiliki prioritas terkecil. Baik, terima kasih. Sekian itu penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini.